Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayangtri Endini Putri dari tingkat 2B D3 Kebidanan Poltekkes Riau. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang payudara bengkak dan tersumbat. Kenapa sih payudara bisa bengkak dan tersumbat? Yaitu terjadi karena adanya hiperlaktasi, yaitu kelebihan ASI. Hiperlaktasi juga dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan payudara. Hal ini biasanya disebabkan tidak imbangnya antara jumlah ASI yang diproduksi ibu dengan intensitas bayi menyusui pada si ibu. Baik, sehingga lama-kelamaan ASI yang menumpuk membuat payudara menjadi bengkak dan terasa sakit. Kondisi terburuknya ibu bisa sampai demam atau bisa masitis, yang biasanya ditandai dengan payudara bengkak dan keras serta peningkatan suhu tubuh yang biasanya kita sebut dengan demam ya ibu-ibu ya. Oleh sebab itu sangat penting untuk memastikan kondisi payudara si ibu selalu kosong dengan cara selalu menyusui bayi atau menggunakan pompa ASI. Jika sudah terlanjur bengkak, atasi dengan mengompres payudara yang bengkak dengan air hangat dan dingin sambil dipijat. Saluran ASI yang tersumbat biasanya terjadi pada salah satu payudara, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk terjadi di dua payudaranya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan payudara tersumbat. Yang pertama adalah yang sudah saya bilang tadi, produksi ASI lebih banyak daripada jumlah ASI yang dihisap oleh si bayi. Yang kedua, tidak menyusui bayi secara rutin dan teratur. Di sini dengan maksudnya si ibu pertama menyusui si bayi di payudara sebelah kanan selama 15 menit, lalu berhenti selama sejam. Ibu tidak, biasanya kan orang langsung lanjut di sebelah kiri, ibu menjedanya dulu selama sejam. Itu membuat payudara yang di sebelah kiri ini terus mengeluarkan ASI dan terjadi pembengkakannya. Yang ketiga, milk blister atau bintik putih yang membuat lubang putih menyumbat lubang putih. Itu biasanya terjadi karena tidak dibersihkan dahulu. Yang keempat, tekanan berlebihan pada payudara, misalnya saat memerah ASI, memakai bra terlalu ketat, posisi tidur yang tidak teratur dan tidak benar. Lalu yang kelima, stres dan sistem imun tubuh yang lemah. Jadi buat ibu-ibu jangan mudah stres ya ibu ya, karena itu bisa mempengaruhi pada payudara tersumbat dan bengkak. Lalu, beberapa gejala yang biasa dialami oleh ibu menyusui ketika saluran ASI-nya tersumbat. Yang pertama, sakit pada payudara ibu ya. Sakit pada payudara ibu itu karena dia bengkak ibu, makanya sakit. Lalu, bila ditekan terdapat bagian yang keras seperti gumpalan dan lempengan besar di payudara. Yang ketiga, sebagian ibu mengalami kulit yang berwarna kemerahan di area yang tersumbat. Lalu yang keempat, aliran ASI tidak selancar biasanya, membuat bayi tiba-tiba tidak ingin menyusui. Itu terjadi karena biasanya dia menyusui lancar ASI-nya, tidak tersendat-sendat. Ini karena tersumbat, ASI-nya jadi sedikit keluar, jadi bayi enggan untuk menyusui. Lalu yang terakhir, saluran ASI tersumbat tidak disertai demam ya. Kalaupun dia tersumbat biasanya tidak demam ya ibu ya. Tapi jika sudah demam, ibu boleh membawanya ke rumah sakit karena kita takutnya itu terjadi masitis ya ibu. Karena masitis yang sudah kita ketahui itu sangat berbahaya. Lalu, bagaimana cara mengatasi payudara bengkak saluran ASI tersumbat? Yang pertama adalah kompres dengan air hangat. Yang kedua, melakukan pemijatan di area payudara. Yang ketiga, susui terus dengan posisi dagu mengarah ke bagian tersumbat. Yang keempat, pera atau pompa ASI.
Yang kelima, rendam di air panas. Dengan maksudnya di sini ibu dapat merendam payudara ibu di dalam baskom atau wadah yang cukup dengan kita ya ibu, dengan air yang diisi dengan air panas atau air hangat. Jangan sampai ibu kepanasan, takut nanti terjadi iritasi di payudara. Lalu yang terakhir adalah istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi ibu. Jadi yang terakhir di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pijat pada payudara ya ibu ya. Baik ibu, di sini saya sudah menyiapkan ada yang pertama minyak zaitun, lalu saya sudah menyiapkan kapas, ada kain lap, lalu di sini saya sudah menyiapkan air hangat, lalu air panas, air dingin maksudnya ya ibu ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengambil kapas, lalu meneteskan air, bisa diganti di air minyak zaitun, VCO ya ibu ya. Lalu saya tumpahkan. Baik, di sini kita sudah ada payudaranya. Lalu kita letak di sini ya ibu-ibu ya. Kita diamkan sejenak agar dia menjadi lembab. Jadi kita diamkan, kita tunggu sambil digini-giniin aja ya ibu ya. Jika rasanya sudah, ibu boleh dengan cara mengambilnya seperti ini ya ibu, diputar agar semuanya terlihat bersih ibu. Lalu sudah, kita ambil sarung tangan tadi, kita ambil air hangat, lalu kita kompres payudara ibu yang bengkak tadi. Gunanya air hangat di sini untuk membuka di duktus-duktus ini, membuka saluran-saluran yang ada di payudara ibu ya ibu ya. Kita gunakan terus di sini. Oke, kita gunakan cara memutar. Setelah sudah, kita kembali dengan tisu atau kapas tadi agar dia kembali kering. Baik, sudah ya ibu ya. Lalu kita ambil minyak tadi yang sedikit ini, kita ambil ke tangan, lalu kita gosok, lalu kita melakukan massage ya ibu ya pada payudara. Saya akan melakukannya di sini pada diri saya dengan cara kita memassage di daerah payudara kita ya ibu ya. Ya, dengan cara seperti ini agar ibu tidak merasa kesakitan dahulu, jadi kita tidak langsung ke payudara si ibu. Kita lakukan berkali-kali ya ibu ya. Ya, kita lakukan gerakan memutar payudara sampai ibunya rileks. Caranya ibu rileks, jangan takut ya ibu. Jika sudah baik, lalu kita langsung masuk di payudaranya di sini. Yang pertama kita ada gerakan circle atau gerakan memutar dengan 2 jari, harusnya seperti ini ya, dipegangnya di bawahnya. Kita ambil 2 jari kita putar gini sampai ke area areola di sini. Putar, jangan terlalu kencang. Kita tanya ibu sakit, jangan sampai ibunya kesakitan ya teman-teman. Ya, kita putar semuanya sampai semua bagian terkena. Kita putar, lalu gerakan ini lakukan seterusnya sampai 10 sampai 15 kali. Kita gerakan, kita putar. Ya ibu-ibu ya, bisa ya kayak gini.
Lalu gerakan kedua yaitu adalah gerakan menyisir. Menyisir tangan kita seperti ini dengan ini. Baik, ya dengan seperti ini ya ibu ya. Jangan sampai kita tanya ibu sakit. Kalau sakit kita lakukan sejenak, kita berhentikan sejenak sampai ibunya merasa rileks kembali. Kita lakukan lagi menyisir dan menyisir. Semua bagian payudara ini sampai terkena ya ibu ya. Lalu gerakan terakhir yaitu adalah melakukan gerakan menggulung. Menggulung yaitu dengan seperti menggenggam. Biasanya ini yang paling sakit sih, tapi insya Allah yang ini juga manjur ya. Ya, kita agak tekan ke bawah lalu sampai ke daerah areola. Biasanya gerakan ini sudah ada sedikit payudara yang dikeluarkan. Ya ibu, boleh jika ibu sudah tidak tahan kita berhenti lagi sejenak ya teman-teman. Baru kita berhenti, lalu kita tanya kepada ibu-ibu sudah rileks. Kalau kata ibunya sudah, lalu kita lakukan lagi gerakan menggulungnya ya. Baik, seperti itulah cara bagaimana mengatasi payudara tersumbat dan bengkak. Lalu yang terakhir jangan lupa ada air dingin tadi, kita kompres lagi dengan air dingin. Di sini gunanya air dingin ini untuk meredakan rasa nyerinya ya ibu ya. Ini air dingin, kita ambil, kita tap sampai semua bagian payudara ibu terkena. Kita tap semuanya. Oke. Sudah, kita lap lagi dengan kapas kering. Baik. Semua gerakan yang sudah saya jelaskan tadi itu disesuaikan dengan kebutuhan si ibu ya teman-teman. Baik, saya sudahi video saya. Semoga sangat bisa bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.